Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya hanya berbicara masalah yang ringan, yaitu pengamanan data yang kita miliki. Di sini saya hanya membicarakan masalah hidden dan format sheet. Masalah yang sering muncul yaitu ketika teman-teman hidden, teman-teman bingung untuk mengembalikan datanya. Ada sebagian yang demikian, tapi kalau yang sudah paham pastinya tidak bingung. Kemudian untuk format sheet, apa itu sheet dan bagaimana ketika kita memilih format sheet, apa yang terjadi? Mudah-mudahan materi berikut ini walaupun ringan bermanfaat. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Ini adalah sheet. Pada bagian bawah ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kalau saya biasa mengatakan sheet ini adalah lembar kerja. Jadi ini lembar kerja pertama, lembar kerja kedua, lembar kerja ketiga. Lembar kerja pertama, lembar kerja kedua, lembar kerja ketiga. Kalau saya biasanya menyebut sheet itu adalah lembar kerja. Di sini saya berada di sheet 1. Kemudian hidden. Hidden adalah menghilangkan. Artinya saya akan menghilangkan data saya dari penampilan worksheet, dari penampilan lembar kerja. Mari kita mulai. Saya akan menghilangkan tabel ini. Bagaimana caranya? Dua tabel ini saya hilangkan atau saya hidden. Tidak saya hapus, tapi datanya masih ada, hanya saya hilangkan biar tidak terlihat. Berarti saya harus menghilangkan kolom. Di sini dia ada di kolom C dan dia ada di kolom D. Kita klik kedua kolom ini, lalu kita sorot. Lalu kita di sini pilih format, tapi posisinya harus di home ya, home. Nah, pada panel ini kita harus ada di home. Setelah kita klik home, lalu kita pilih format. Nanti pada bagian ini ada terbaca hidden dan unhidden. Setelah kita arahkan kursor ke hidden dan unhidden, nanti dia akan membaca hidden row, artinya kita menghilangkan secara baris. Hidden column, artinya kita menghilangkan secara kolom. Hidden sheet, artinya lembar kerjanya yang kita hilangkan. Setelah itu berarti ada 3 pilihan di sini ya, hidden row, hidden column, dan hidden sheet. Nah, di sini kan kita ingin menghilangkannya hidden column, berarti kita sudah menyorot kolom. Berarti kita di sini memilih hidden column. Klik di sini, maka kolom itu akan hilang. Kalau kita langsung mengembalikan, itu gampang sekali, tinggal cek format, lalu hidden, lalu kita kembalikan ke unhidden column, artinya kita mengembalikan ke bentuk semula, kolomnya ditampakkan kembali, hiddennya dibuang menjadi unhidden. Oke, nampak. Di sini ringan, tapi terkadang teman-teman bingung, bagaimana kalau kita kembali menghidden dua kolom ini. Kemudian kita di posisi home, lalu kita pergi ke format, lalu kita pergi ke hidden dan unhidden. Setelah itu kita klik hidden column, karena kita ingin menghilangkan kolom. Klik, kolomnya sudah hilang. Tadi pada saat kita menekan format lalu kita memilih unhidden column, itu posisinya masih berada di sini, jadi belum bergerak. Jadi gampang ya, langsung kembali dianya. Nah, tapi bagaimana kalau kita sudah bergerak dan bekerja kemana-mana, kemudian kita ingin kembali ke kolom ini, kita mengklik di sini, itu tidak akan bisa. Klik di sini tidak akan keluar, klik di sini yang tersorot B, klik di sini yang tersorot E. Padahal yang kita mau kan mengembalikan kolom C dan D. Kolom C dan D kan hilang, ini kan langsung A, B, E, berarti C dan D hilang. Nah, kita ingin mengembalikan kolom C dan D. Bagaimana caranya? Kita taruh kursor di sini, lalu kita pergi ke format, kita pergi ke hidden dan unhidden, baru kita
klik unhidden column, tidak akan muncul karena yang kita sorot adalah kolom E. Karena yang kita sorot adalah kolom E, berarti ya dia format di sini membaca kolom E. Karena kolom E sudah muncul, mau dimunculkan lagi ya itu namanya sia-sia. Kalau kita taruh di sini kolom B, sama saja tidak akan muncul yang kita maksud. Jadi bagaimana caranya kita menaruh kursor agar kolom C dan D itu kita temukan? Nah, di sini ringan, tapi kadang-kadang ada yang tidak tahu. Kita taruh di sini, klik di sini, nih di kolom sini. Ini kan kolom pembacaan sel. Ini tempat pembacaan sel. Kita klik di sini, lalu kita klik kolom yang kita maksud. Kolom yang kita maksud kolom apa? Kolom C dan kolom D. Kita klik aja misalnya C1. Kita klik aja C1, berarti kita membaca sel di C1. Baru titik 3 kali, baru kita klik lagi D1. Ini artinya kita membaca kolom C1 D1, lalu enter. Secara otomatis ada tanda garis hitam ini. Ada tanda garis hitam ini, itu artinya posisinya dia sudah berada atau sudah menyorot kolom C dan D. Ini baru bisa kita buka unhidden-nya. Kita tetap di home, di panel home, baru kita klik format, klik hidden dan unhidden, baru kita bisa unhidden column kembali. Selanjutnya kita akan memformat sheet. Memformat sheet itu artinya memformat lembar kerja. Sheet itu lembar kerja ya. Kalau kami dulu belajar di zaman dahulu itu biasanya disebut dengan worksheet, lembar kerja ya. Tapi sekarang lebih familiar dengan sheet gitu saja. Jadi kami dulu itu menyebutnya worksheet. Cerita zaman dahulu ini. Oke teman-teman, di sini kita akan memformat sheet, lembar kerja artinya keseluruhan. Kalau kita sudah bicara sheet atau worksheet itu artinya keseluruhan. Kita tinggal klik di sini format, posisinya masih di home ya, masih di home, baru kita klik format dan kita di sini pilih protect sheet. Nah di sini ada banyak pilihan ya. Nah, baru di sini kita disuruh milih, baru di sini kita disuruh memberi nama passwordnya. Kita kasih password sembarang aja, misalnya nama kita, nama saya misalnya Mulkan. Oke, ketika kita kita akan disuruh mengulang kembali password yang tadi kita tulis. Klik lagi Mulkan. Oke. Nah, berarti lembar kerja ini sudah terprotek. Ketika kita ingin memasukkan data, otomatis dianya tidak mau ada pemberitahuan bahwasanya data ini terprotek. Kecuali kita bisa membukanya dengan memberikan kunci protect. Ya kita buka lagi kalau kita ingin kerja. Jadi kalau posisi seperti ini orang lain ingin bekerja, ketika komputer sudah kita matikan, ada yang membuka komputer kita dan mereka ingin bekerja di file kita, mereka hanya bisa membaca, tapi mereka tidak bisa memasukkan data atau mengganti rumus. Nah, mengetik satu tombol saja langsung ada pemberitahuan kalau lembar kerja ini sudah diprotek. Cara membukanya, kita masih ada di posisi home, lalu kita klik format ini, baru kita klik ke arah unprotect sheet. Unprotect sheet tadi kan sebelum diprotect kan dianya tulisan di sini protect sheet. Karena sudah diprotect maka tulisannya berubah di sini menjadi unprotect sheet. Kita klik unprotect sheet. Lalu kita disuruh kasih password, jangan sampai lupa passwordnya. Kalau passwordnya lupa, alamat nggak akan bisa terbuka. Klik passwordnya Mulkan. Lalu oke. Berarti saya salah. Sekali lagi unprotect. Mungkin tadi saya salah ngetik ya. Klik lagi Mulkan. Lalu oke.
Nah, terbuka sudah. Di sini kita sudah bisa kerja lagi. Di sini sudah kita bisa ganti-ganti. Nah, ya kan, sudah bisa kita ubah-ubah lagi. Jadi teman-teman, pada materi ke-10 ini saya memang hanya ingin memberikan materi yang sangat ringan dan singkat saja. Itu saja yang saya bisa berikan pada kesempatan kali ini. Semoga walaupun ringan tapi bermanfaat. Selamat bekerja dan tingkatkan kinerja Anda.